سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Al-Quran Surat Al-Fat, Quran Surat 48 ayat yang ke-29. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Namun mungkin ada kalender secara umum yang beredar. Pada hari ini baru tanggal 11 Rabiul Awal, sehingga besok baru tanggal 12. Sehingga yang merah kalender itu besok, bukan hari ini. Padahal kalau kita coba lihat dan kita cocokkan dengan kalender Islam Ummul Qura Saudi Arabia, hari ini jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal. Karena ijtima daripada Rabiul Awal itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 15 September 2023. Itu hilal posisinya sudah 3,45 derajat. Artinya satu daripada Rabiul Awal itu jatuhnya tepatnya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 September. Maka tepat hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, nah tentu bulan Rabiul Awal satu bulan yang bersejarah bagi kita umat Islam, di mana dihadirkanlah seorang pucuk pimpinan Islam sedunia, yakni dikenal dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak akan menyampaikan sejarah dan riwayat, tetapi kita kaitkan dengan ayat yang kita kutip tadi, yakni Al-Quran Surat Al-Fat atau Quran Surat 48 ayat 29. Karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat pilihan. Ini merupakan suatu anugerah yang tak ternilai harganya. Namun sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita mesti memahami sifat, kita mesti memahami daripada karakter daripada umat Nabi Muhammad SAW.
agar kita mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umatnya. Kita mengenang peristiwa yang seperti ini bukan dalam artian adalah mengenai itu adalah miladnya Nabi Muhammad SAW. Memang tidak ada dalilnya, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyuruhnya. Karena ada mungkin sebagian orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah. Tapi ketika kita mengangkatkan dengan persoalan-persoalan masalah ini, apakah tidak sepantasnya kita melihat karakter daripada Nabi Muhammad dan juga adalah umatnya? Makanya melalui daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita umat Islam ini bahwa barang siapa yang meniru serta dalam mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka ia akan meraih kemenangan dan kejayaan. Makanya dalam ayat tadi setidaknya ada 5 sifat ataupun karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memiliki sikap tegas terhadap orang kafir. Apa yang dimaksud dengan sifat tegas terhadap orang kafir ini? Keras di sini bukan dalam artian sikap memusuhi, bukan pula bersikap itu bertindak anarkis, bukan pula itu adalah provokatif dan semacamnya, namun itu adalah memegang prinsip-prinsip kebenaran, gigih untuk memperjuangkannya. Tidak berubah pendirian meskipun itu adalah berada dalam tantangan dan tekanan. Maka Rasulullah SAW pernah menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup berat daripada orang-orang kafir. Beliau pernah diteror secara mental dan fisik. Bahkan pernah beliau itu adalah disiram kotoran unta pada saat sujud. Beliau juga pernah adalah diembargo ekonomi. Lebih kurang selama adalah sekitar 3 tahun Nabi itu adalah dan para pengikutnya terkucil di suatu lembah Si'in di luar kota Mekah. Namun beliau tetap tegar dan tidak bergeming sedikit pun dalam memperjuangkan kebenaran. Itu namanya tegas. Sampai-sampailah bahwasanya Rasulullah SAW itu juga adalah diiming-iming dengan itu adalah tahta, dengan harta, dengan wanita. Ini melalui pendekatan. Siapa yang didekati ketika itu diiming-iming dengan itu adalah dengan tahta, dengan harta, dengan wanita, adalah melalui paman beliau, yakni adalah Abu Talib. Namun Rasulullah SAW tidak tergoda sedikit pun. Bahkan beliau menjawab tawaran daripada itu dengan menyatakan pernyataan sikap dengan tegas, wahai paman, demi Allah, seandainya mereka itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwahku ini, tidaklah akan aku tinggalkan. Begitu kokohnya, istiqomahnya Nabi Muhammad SAW, tegas di sana. Mungkin zaman kita sekarang ini adalah tantangan itu memang tidak sebesar daripada Rasulullah SAW, tetapi indikasinya tidak jauh berbeda. Kita melihat adalah perang ideologi begitu berpengaruh dalam kehidupan umat Islam. Tidak sedikit diantaranya umat Islam ini yang tergelincir dalam pemikiran sesat. Bahkan juga adalah kehilangan daripada prinsip yang selama ini diyakini kebenarannya. Inilah yang harus kita waspadai dengan bersikap tegas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kekuatan daripada dakwah Nabi itu ditopang.
Yang pertama adalah ditopangnya itu adalah dengan adanya orang tua sahabat beliau, yakni adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau menyampaikan itu adalah peristiwa tentang Isra Mi'raj saja, dan kelihatanlah Nabi Muhammad SAW itu termenung. Abu Jahal dan Abu Jahil melihat Nabi Muhammad SAW termenung, ini kesempatan. Kenapa? Sebelumnya beliau adalah sudah kehilangan daripada keluarga yang dicintai. Tapi ketika itu siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah kaum kafir Abu Lahab dan Abu Jahal untuk menghadirkan orang. Tapi ketika itu Abu Jahal dan Abu Lahab ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, bagaimana pendapat engkau bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau itu adalah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi menjelang pagi, menjelang subuh. Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar Siddiq? Jawaban tegas Abu Bakar ketika itu, kalaulah Nabi Muhammad SAW yang menceritakan seperti itu, lebih daripada itu, saya yakin sejak itulah As-Siddiq ditempelkan. Yang kedua, dakwah beliau itu ditopang dengan apa? Ya, ini adalah penguasa. Siapa ketika itu adalah penguasa? Umar bin Khattab. Dan sudah itu diapa lagi ditopang dengan dakwah beliau siapa? Sahabat yang kaya Utsman bin Affan. Dan sudah itu ditopang dakwah beliau itu adalah dengan dharma wanita yang setia dengan harta dan jabatan, yakni adalah Khadijah. Ini baru satu yang kita sampaikan tentang karakter daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan umatnya ini baru dalam satu ayat yang kita tadaburkan. Apakah salah kita menyampaikan yang seperti ini? Apakah bid'ah yang seperti ini disampaikan? Karena kadang-kala ada yang menyatakan bahwasanya itu bid'ah. Lantas siapa yang mengenang peristiwa ini kalau bukanlah kita umat Islam? Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sampai saat ini, kita masih setia sampai saat ini. Ini perlu direnungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.